Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novia Lucianti dengan NIM 22193 2044 dari kelompok 27 pada praktikum perancangan teknik industri. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode silver mill pada modul perencanaan proses, di mana silver mill itu sendiri merupakan prinsip dari silver mill itu sendiri merupakan satuan ongkos inventory per periode terkecil sebagai ukuran kinerjanya. Lalu untuk data-data yang digunakan pada perhitungan silver mill ini sendiri adalah data komponen CHTA dan CHTB, lalu data MPS dan data jumlah komponen dari CHTA dan CHTB. Pada video kali ini saya akan menunjukkan perhitungan pada komponen baut 4x12, di mana lead time-nya itu adalah 2, current inventory-nya itu 1980, lalu allowed inventory pada kuantitinya itu 1935, dan period of allocated-nya itu 2. Lalu kita akan memperhitungkan netting pada komponen baut M4x12 terlebih dahulu, di mana data MPS, CHTA, dan CHTB ini didapatkan dari data berikut, yaitu data dari bulan Januari hingga bulan Desember. Untuk pada perhitungan ini kita menggunakan uh, uh, angka yaitu pada periode 37 hingga periode 48. Totalnya ini adalah 12 periode. Lalu untuk gross recruitment ini sendiri didapatkan dari perhitungan uh, MPS eh, M, MP, MPS CHTA dikalikan dengan jumlah komponen baut 4x12 CHTA lalu ditambahkan dengan MPS CHTB dikalikan dengan jumlah komponen baut 4x12 CHTB. Didapatkan nilai yaitu pada periode 37 atau bulan Januari itu adalah sebesar 13.051. Begitu juga untuk hingga periode 48. Untuk schedule risetnya itu didapatkan dari di sini, yaitu period of allocated-nya itu 2, maka kita menempatkan quantity sebesar 1935 ini pada periode 38. Kalau period of allocated-nya itu 4, maka kita meletakkan nilainya itu pada periode 40. Jadi period of allocated-nya 2, berarti 1, 2, maka kita letakkan di periode pada periode 38. Di mana schedule receipt itu sendiri merupakan jumlah item yang akan diterima pada periode tersebut. Untuk project on hand ini, nilai ini kita didapatkan dari data dari current inventory tabel berikut, di mana kita meletakkannya pada periode 36. Untuk project on hand sendiri itu merupakan persediaan yang akan ada pada akhir suatu periode. Lalu untuk net recruitment ini didapatkan dari perhitungan gross recruitment dikurang dengan schedule receipt dikurang dengan project on hand. Kita menggunakan rumus if dikarenakan jika gross recruitment itu pengurangan dari gross recruitment, schedule receipt, dan project on hand itu besar dari 0, maka hasilnya itu pengurangan dari perhitungan itu sendiri. Dan jika gross recruitment itu lebih kecil dan nilainya itu kecil dari 0, maka hasilnya itu akan 0. Dikarenakan net recruitment ini tidak bisa bernilai negatif. Nilai dari periode 37 hingga 48 untuk net recruitment adalah sebagai berikut. Lalu kita ke perhitungan metode silver mill-nya itu, di mana data untuk biaya pesannya itu sebesar 450 dan biaya simpannya itu adalah 150. Untuk tabel berikut, parameter yang kita gunakan untuk perhitungannya adalah gross recruitment, schedule receipt, project on hand, net recruitment, forex, forel. Forex ini adalah plan order
receipt itu merupakan jumlah yang akan diterima pada periode tertentu, sedangkan forward itu merupakan plan order release, di mana jumlah yang akan diorder pada periode tertentu dengan mempertimbangkan ukuran lot dan lead time. Untuk gross recruitment ini sendiri didapatkan dari perhitungan yang kita hitung sebelumnya, itu dari net recruitment berikut. Seperti ini, lalu kita pindah ke perhitungan tabel tabel berikut, di mana tabel ini menggunakan parameter periode 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 37 hingga 48, lalu nilai-nilai dari periode itu sendiri, lalu kolom kolom tabel kumulatif yaitu perhitungan dari periodenya itu, lalu cakupan periodenya, biaya simpan, total cost, lalu total cost per periode. Di mana kumulatif dari periode 37 yaitu 11.071, dan cakupan periode itu kita mulai dari periode 1. Dengan biaya simpannya itu dihitung dengan rumus nilai dari nilai dari periode 37 ini dikalikan dengan cakupan periode dikurang dengan 1 lalu dikalikan dengan biaya simpannya. Seperti berikut. Lalu untuk total cost ini kita dapatkan dari biaya nilai dari biaya simpan per periode berikut ditambahkan dengan biaya pesannya. Dengan nilainya itu 450.000. Lalu untuk total cost per periode ini didapatkan dari total cost-nya itu dibagi dengan cakupan periodenya. Di mana 450 dibagi dengan 1 nilainya adalah 450.000. Lalu untuk periode 38 itu perhitungannya sama dengan periode 37. Untuk kumulatifnya itu didapatkan dari nilai dari periode 37 ini ditambahkan dengan nilai dari periode 38, di mana hasilnya yaitu 22.248 dengan cakupan periodenya itu 2. Dikarenakan di sini kita akan mencari ongkos inventory terkecil. Lalu untuk biaya simpannya sama rumusnya dengan perhitungan periode 37, di mana nilai dari periode 38 dikali dengan cakupan periode dikurang dengan 1 lalu dikalikan dengan biaya simpannya. Dengan nilai yang didapatkan adalah 1.676.550.000. Lalu total cost-nya ini didapatkan dari biaya simpan periode 38 ini ditambahkan dengan biaya pesannya, di mana hasilnya itu sebesar 2.126.550.000. Untuk total cost per periodenya sama, perhitungannya itu di mana total cost ini dibagi dengan cakupan periodenya dengan hasil yang didapatkan yaitu 1.063.275.000. Dilihat di sini pada cakupan periode kedua itu nilai total cost-nya itu sudah naik. Berarti perhitungan dihentikan pada cakupan periode kedua. Dan untuk ongkos terkecil itu ada pada periode 37, maka kita blok periode 37. Lalu untuk perhitungan barunya yaitu kita mulai dari periode 38 dengan perhitungannya itu masih sama dengan perhitungan sebelumnya. Dan perhitungan ini dihitung hingga periode 48 dengan nilai yang didapatkan itu sebagai berikut. Dilihat dilihat eh, perhit, eh, dilihat bahwa harganya itu naik setiap cakupan periodenya kedua. Cakupan periode kedua. Maka dan nilai-nilai yang di bloknya itu adalah ongkos ongkos yang terkecil. Seperti prinsip prinsip metode silver mill-nya itu merupakan satuan ongkos inventory per periode terkecil sebagai ukuran kinerjanya. Maka pada perhitungan ini yang kita pilih itu merupakan ongkos yang terkecil ongkos yang terkecil dari perhitungan perhitungan per periodenya. Lalu kita pindah ke tabel berikutnya, eh, tabel berikut, di mana schedule risetnya itu eh, bernilai 0. Lalu untuk project on hand-nya itu dihitung dengan rumus
Dihitung dengan rumus project on hand periode sebelumnya ditambahkan dengan porek, ditambahkan dengan schedule receipt-nya besar dari gross requirement. Maaf sebelumnya untuk project on hand ini menggunakan nilai F dikarenakan jika perhitungan perhitungan project on hand sebelumnya itu ditambahkan dengan porek, ditambahkan dengan schedule receipt, ditambahkan dengan schedule receipt, jika besar dari gross requirement, maka nilainya itu merupakan hasil dari perhitungan itu sendiri. Jika dari dari perhitungan eh, project on hand ditambah dengan porek dan ditambah dengan schedule receipt itu kecil dari gross requirement, maka nilainya itu akan nol. Untuk net requirement ini menggunakan rumus if juga, di mana jika project on hand-nya itu besar dari gross requirement, maka nilainya itu eh, berdasarkan dari kalkulasi gross requirement dikurang dengan project on hand. Jika nilai project on hand ini kecil dari gross requirement, maka nilainya adalah nol. Dikarenakan project on hand ini dikarenakan project online ini besar dari project project online ini kecil dari gross requirement, maka nilainya maaf, jika pada rumus berikut, jika project on hand ini besar dari gross requirement, maka nilainya nol. Dan jika project on hand ini kecil dari gross requirement, maka nilainya itu merupakan perhitungan dari gross requirement dikurang dengan project on hand. Dikarenakan pada project on hand ini kecil dari gross requirement, maka hasilnya itu merupakan gross requirement dikurang dengan project on hand. Dengan nilainya itu 11.071. Begitu juga hingga periode 48. Lalu untuk poreknya ini didapatkan dari perhitungan tabel sebelumnya, di mana nilai-nilai ini didapatkan dari periode periode dengan ongkos terkecil yang telah kita pilih berikut yang berwarna abu-abu berikut. Lalu untuk Poralnya ini bergantung pada eh, mempertimbangkan dengan lead time. Lead time pada baut M4x12 pada data berikut merupakan 2, maka kita meletakkannya itu pada periode ke-35. Jika lead time-nya itu 3, maka kita meletakkan ke periode 34. Seperti berikut. Lalu kita akan menghitung nilai biaya pesan dan biaya simpan. Biaya pesan ini kita menggunakan data Porel, di mana Porel ini tadi merupakan jumlah yang akan kita order atau jumlah yang akan kita pesan. Maka dari data berikut akan kita perhitungkan berapa biaya pesan yang akan kita gunakan, di mana menggunakan rumus CONF lalu Oh, dikalikan dengan biaya pesannya. Didapatkan nilai biaya pesan dari komponen baut M4x12 ini adalah 5.400.000. Lalu untuk perhitungan nilai biaya simpannya itu kita menggunakan data project on hand, di mana project on hand ini tadi merupakan persediaan yang akan ada pada akhir suatu periode, atau kita memperhitungkan eh, berapa biaya simpan dari persediaan yang masih ada. Dengan rumusnya itu menggunakan rumus sum pada periode 37 dan hingga 48 dan dikalikan dengan biaya simpannya itu sebesar 150. Lalu didapatkan nilai sebesar 4 juta sekian. Lalu untuk totalnya itu merupakan perhitungan dari nilai biaya pesan ditambah dengan biaya simpan, di mana totalnya itu 9.531.750.000. Baiklah, sekian dari penjelasan dari metode Silver Mill. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.